Datang di channel saya. Kali ini saya ingin membahas tentang opsi yang bisa mungkin kita lakukan untuk negara kita selain bencana nasional, untuk membantu saudara-saudara kita yang di Aceh dan di Sumatera. Karena sampai sekarang pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk banjir yang ada di Sumatera dan di Aceh. Dan kalau kita lihat seperti negara Jepang, mereka tidak malu dan tidak ragu untuk menetapkan status bencana nasional untuk negaranya yang terkena musibah. Dan untuk Aceh dan Sumatera sudah menelan ribuan korban, dan kita masih tetap memegang teguh untuk untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Kita lihat dulu, jangan lupa subscribe dulu. Kita lihat dulu cuplikan. Negara-negara maju kayak Jepang dan Amerika aja kalau kena bencana nggak malu-malu minta bantuan dunia. Setelah kita melihat video yang tadi barusan, kita melihat bahwa seperti negara maju Jepang dan Amerika itu sama sekali tidak malu-malu ataupun tidak sungkan-sungkan untuk menetapkan bencana nasional untuk negaranya yang tertimpa musibah. Tetapi di Indonesia, kenapa sampai sekarang belum ditetapkan sebagai bencana nasional untuk bencana banjir yang ada di Sumatera? Mari kita lihat bersama. Ini yang saya lihat aja, saya kurang pengetahuan saya. Kalau memang ada yang salah atau ada yang kurang, silakan di komen dan silakan dikasih tahu, karena saya hanya melihat di medsos. Kalau ada salah, saya minta maaf. Oke, kalau negara kita menetapkan bencana nasional untuk Sumatera dan Aceh, yang pertama, seluruh asuransi akan diajukan langsung dan diaktifkan langsung, dan akan yang ada namanya force major. Dan ini semua yang terkena banjir seperti rumah hanyut, mobil hanyut, dan usaha yang tidak mangkrak itu ditolak semua sama asuransi. Dan ini sangat bahaya sekali. Dan yang kedua, jika kita tetapkan negara kita sebagai bencana nasional, dunia internasional akan melihat kita semuanya, dan dunia internasional akan ke negara kita untuk memberikan bantuan seperti OCHA yang bisa dilakukan oleh negara, memberikan bantuan logistik, peralatan, dan tenaga kerja ahli. Dan organisasi besar seperti IFRC atau disebut Palang Merah Internasional akan datang membawa bantuan logistik maupun tenaga ahli kesehatan di seluruh dunia, bergabung untuk memberikan bantuan kepada negara kita. Oke, dan yang ketiga adalah efek dari kalau negara kita menetapkan bencana nasional untuk Sumatera dan Aceh. Mungkin saya tidak tahu juga, mungkin pemerintah mau mengaca kejadian yang lalu yang terjadi tsunami itu, karena Australia meminta balik bantuannya. Kita lihat cuplikan video ini. Australia ngasih bantuan yang sangat besar, jadikan tekanan oleh pemerintah Australia pada kasus Bali 9. Kasus Tony Abbott yang mengaitkan bantuan tsunami dengan kasus hukuman mati sangat. Setelah kita melihat cuplikan video yang barusan kita lihat, mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sampai sekarang tidak menetapkan bencana nasional untuk yang melanda saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera. Ini adalah bentuk kedewasaan pemerintah yang berkaca dari kasus tsunami tahun 2004, di mana pemerintah Australia memberikan bantuan yang sangat besar buat negara kita yang terdampak tsunami di Aceh. Dan pada tahun-tahun berikutnya, ketika ada kasus Bali 9 di Bali dan melibatkan warga negara Australia, Perdana Menteri Australia mengungkit bantuan untuk melepaskan warga negaranya karena sudah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Dan ini merupakan tekanan bagi pemerintah.
Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Kita lihat cuplikan video berikutnya. Atas tawaran bantuan dari para pimpinan negara asing bukanlah keputusan spontan atau emosional. Udahlah, stop polemik status bencana nasional atau tidak. Mari kita prioritas, kita beri dukungan kepada pemerintah penanganan bencana secara nasional. Dan setelah kita lihat cuplikan video ini mengatakan bahwa stop berpolemik untuk memaksa pemerintah untuk menetapkan bencana nasional untuk yang terkena bencana di Sumatera dan di Aceh, karena mungkin pemerintah sudah memikirkan baik buruknya untuk masa depan bangsa kita. Jadi mari kita dukung pemerintah untuk memberikan penanganan yang maksimal kepada saudara-saudara kita yang terkena banjir di Sumatera dan di Aceh dengan penanganan bersama, berskala besar secara nasional. Dan apakah ini ada uangnya? Kata saudara kita ini ada uangnya. Mari kita lihat cuplikan video ini. Anggarannya dari mana? Ada duit nggak? Ada anggaran namanya dana siap pakai on call 2025 senilai 4 triliun rupiah. Kita Dari cuplikan video ini kita mengatakan bahwa saudara kita mengatakan ya, kita punya dana pemerintah yang ada di DPR yang dana siap on call di tahun 2005 sebanyak 4 triliun. Jadi kita bisa menggunakan dana ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir di Sumatera dan di Aceh. Tetapi mari kita semua bersama-sama untuk mengawasi. Jangan sampai dana ini diselewengkan ataupun dinikmati segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Oke guys, kita lihat dulu cuplikan video. rekapitulasi terdampak bencana di 50 kabupaten kota. Jumlah korban meninggal 776 jiwa, Sumatera Utara 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, Sumbar 200 jiwa. Hilang 564 jiwa dan terluka 2,6 ribu jiwa. Oke guys, dari cuplikan video ini kita melihat bahwa sudah lebih dari 3,3 juta warga Indonesia maupun warga kita atau saudara-saudara kita yang sudah terkena banjir di Sumatera dan Aceh. Jadi mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan di Sumatera. Dengan adanya koordinasi dari pusat sampai ke menteri maupun lembaga-lembaga yang terkait yang ditangani oleh presiden. Bagaimana menurutmu guys? Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.